itu, dan habis semua itu, suku bangsa Inka. Demikian pula Aztec juga habis. Atau bagaimana misalnya suku India, warga asli Amerika itu sekarang menjadi warga yang minoritas dan sangat tertindas. Ini kalau para bapak nanti cek ya, di Google cari bagaimana nasib warga India, asli warga benua Amerika, itu menderita luar biasa ya. Susah mendapat penghidupan, gak mendapat jaminan hidup yang layak seperti itu. Kalau warga asli, karena kita bandingkan dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat Mesir pada saat pasukan Amr bin Al-As menaklukkan Mesir. Maka sebelum berangkat ini Nabi dulu udah memberikan pesan. Ini penaklukan Mesir terjadi setelah Rasul wafat. Tapi sebelum itu kejadian, Nabi sudah memberikan pesan. Kata Rasul, kalau kalian nanti mau menaklukkan Mesir, masuk ke kota Mesir, maka berziarahlah, kunjungilah, yaitu orang-orang Kiptia. Karena Kiptia itu adalah kampungnya Maria Kiptia, abasahnya Rasulullah yang mendampingi dan melayani Rasulullah begitu. Nabi minta kepada para sahabat, kalau nanti kalian masuk ke Mesir, maka berziarahlah dan muliakan orang-orang Kipti itu. Kalau sekarang sebenarnya Koptik, Pak. Itu bahasanya Kipti itu dalam bahasa Latinnya Koptik begitu. Dan sampai hari ini itu masih ada. Perkampungan Kristen Koptik itu masih ada. Ya. Termasuk ya itu salah seorang dulu jadi sekjen PBB, Bu ya. Itu dari Koptik itu. Jadi memang gambaran bahwasanya begitu Islam masuk, warga pribumi asli itu diberikan perlindungan, diberikan jaminan hidup. Karena kita lihat bagaimana suku India di Amerika, udah itu tertindas. Aborigin di Australia tertindas juga itu. Ya. Dan masih banyak lagi suku Inka seperti itu. Kalau ketika Belanda juga menjajah Indonesia, kita bisa baca itu kan bagaimana yang namanya kerja rodi, gitu kan. Banyak para warga kita pribumi ini pasar kerja gak dibayar. Lalu perempuan yang dijadikan pelacur. Jakarta itu belum ada tempat pelacuran besar. Jadi dicari perempuan cantik itu masukkan di situ dan jadi untuk menghibur para perwira dan pejabat-pejabat VOC Belanda itu. Dibuat seperti itu. Ini gak pernah kejadian dalam Islam. Justru dimuliakan. Termasuk kalau kita baca pernikahan Rasulullah dengan beberapa orang istri beliau, misalnya dengan Sofia binti Huwai radhiyallahu anha. Sofia ini binti Huwai ini adalah perempuan Yahudi. Ketika pasukan Muslim itu bisa mengalahkan Yahudi Bani Quraidah menaklukkan benteng Khaybar, itu kan semuanya itu diusir. Lalu kemudian Nabi menikahi Sofia binti Huwai untuk apa? Ini untuk kemudian menjadi simbol dakwah. Karena Sofia ini adalah putri seorang pendeta besar Yahudi. Maka Nabi nikahi Sofia ini untuk apa? Supaya orang Yahudi paham bahwa Islam ini bukan agama yang membenci Yahudi. Yang dipilih sikapnya itu, bukan karena Yahudi tapi karena sikapnya. Maka Nabi menikahi Sofia, masuk Islam Sofia ini, dan itu menyebabkan kemudian beberapa orang Yahudi masuk ke dalam Islam. Atau Nabi juga menikahi beberapa juga wanita yang kepala suku, putri kepala suku, itu benar membuat mereka kemudian bisa membawa kaumnya masuk ke dalam ajaran Islam. Jadi pada zaman Nabi itu poligami, ada unsur dakwah di situ Pak ya. Kalau para pemain poligami cari anak kepala suku gitu ya. Jadi Papua atau gitu Pak ya. Jadi nanti besok Islam. Nah, kalau begitu misalnya kalau punya pikiran seperti itu gitu ya. Nah, kalau enggak apa-apa, enggak dosa. Hukumnya enggak wajib Pak poligami itu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah satu hal yang kita kaum muslimin harus yakin begitu. Karena kita berhadapan sekarang dengan namanya harakatul tadlil, berhadapan dengan kelompok-kelompok ini yang ingin melakukan penyesatan terhadap Islam. Itu mereka terang-terangan menuduh Islam itu menindas perempuan, menuduh Islam itu tadi bisa menimbulkan potensi seperti Suriah. Kalau fakta Suriah itu karena masuknya Rusia dan Cina yang mereka membantu rezim Bashar al-Assad, dan Bashar al-Assad itu sudah sejak dulu itu membenci Muslim Sunni. Sejak zaman bapaknya Hafid Assad. Kalau pernah bapak baca sejarah Hafid Assad itu berkali-kali dia melakukan serangan bom kimia kepada warga Muslim Sunni di Suriah. Karena memang keluarga Assad ini keluarga Syiah dan bukan sembarang Syiah. Syiah yang Rafidhah, Syiah sesat. Itu Syiah Alawiyah itu, ini sesat. Yang sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib gitu. Itu Syiahnya Bashar al-Assad itu. Nah kalau Syiah yang Zaidiyah, Ja'fari itu masih diterima, lalu sudah langka sekarang gitu ya. Tapi kalau di Suriah
Ini Syiah yang sesat, yang Rafidhah, gitu ya. Jadi mereka itu melakukan penindasan pada warganya itu bukan karena dorongan Islam, karena kebencian pada Muslim Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau sekarang ini muncul opini, kalau nanti Islam itu dijadikan bagian dari perda atau diterapkan Islam, nanti berpotensi jadi sufi. Wah, ini udah harakatul adil ini gerakan penyesatan yang itu bisa menipu kaum muslim. Nah, kalau orang-orang yang awam ya tentu harus percaya, gitu kan. Tapi kalau insya Allah para bapak jamaah kita jadi orang yang senantiasa tabayun, kita mampu bahwa itu adalah takdir penyesatan. Kalau sudah sesat, maka kemudian bagaimana? Agama dibuat kemudian harokat itu tapi dijauhkan dari Islam. Kalau sudah jauh dari Islam, gampang. Akhirnya semakin tidak percaya kepada ajaran Islam. Ya, para jamaah memuliakan Allah Ta'ala dalam Al-Quran memang sudah mengingatkan akan munculnya orang-orang yang berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka berusaha memadamkan cahaya agama Allah. Itu macam-macam dilakukan cara seperti itu, termasuk dibuat stigmatisasi. Nah, tapi alhamdulillah sudah beberapa orang melaporkan yang bersangkutan itu ke kepolisian untuk ditindak begitu, karena ini sudah penistaan agama seperti itu. Nah, Allah berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ini orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik ingin memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Tapi Allah akan menyempurnakan cahayanya sekalipun orang-orang kafir itu benci kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Di benua Eropa, para jamaah, di jantungnya ya negeri kapitalis itu, Islam sudah semakin menggeliat, semakin berkembang. Populasi muslim di sana semakin banyak. Sudah semakin banyak kemudian ya gereja-gereja yang dibeli dijadikan Islamic Center. Sudah semakin banyak juga dibuat ya Islamic Center, lalu pesantren-pesantren. Saya bertemu dengan salah seorang pengurus MUI pusat divisi luar negeri, beliau ke Rusia, beliau cerita di Rusia itu sudah semakin banyak pesantren tahfiz Quran untuk anak-anak muslim Rusia. Jadi jangan nanti mungkin anaknya Andrei Shevchenko gitu mungkin ya, atau cucunya itu ternyata hafizah begitu ya. Dan di Moskow itu ada satu gedung itu sudah dibeli Islamic Center merangkap masjid, dan kalau sholat Jumat itu tumpah ruah, ketutup jalan karena udah nggak nampung. Maka sampai-sampai pemerintah Rusia itu Putin mengatakan ini dalam waktu 20 tahun jumlah muslim di Rusia bisa 50%, ya, bisa 50-50 dibandingkan bukan muslim itu. Nah, makanya Putin juga sekarang udah kebagi dia juga. Makanya banyak melakukan tindakan-tindakan represif terhadap muslim di Rusia, terutama di pecahan Rusia, di Tajikistan, Uzbekistan itu banyak dilakukan tindakan represif seperti itu. Ini bukti Allah sudah semakin menyempurnakan cahayanya. Kemudian juga di Indonesia saja sekarang alhamdulillah sudah semakin menjamur pondok tahfiz Quran. Kalau dulu tahun 80-an, zaman saya juga zaman para bapak, kalau anak masuk pesantren kesannya anak nakal kan Pak. Udah anaknya pakai narkoba masuk ke pesantren gitu ya. Anaknya tawuran masuk ke pesantren. Kalau sekarang alhamdulillah orang-orang kota malah berlomba-lomba masukkan anaknya ke pesantren supaya jadi hafid dan hafizah. Sekarang sudah semakin banyak Pak juga orang tua yang menyekolahkan anaknya ke Al-Azhar Kairo. Semakin banyak manusia itu, karena semakin sadar pentingnya memahami agama seperti itu. Ini alhamdulillah ya. Dan di perkotaan itu masjid-masjid semakin penuh ya. Kalau kita lihat masjid-masjid seperti Pondok Indah, Bintaro, BSD itu kalau sudah itikaf 10 hari akhir Ramadan itu full house, penuh terus begitu. Jadi alhamdulillah ya. Yang kebalikan malah di kampung. Di kampung malah kita punya benar. Iya, saya pernah sholat di satu musola di kampung dalam Padalarang itu pada di tengah pemukiman penduduk yang padat. Itu musola dengan rumah warga. Saya sholat subuh itu bertiga betul, hanya bertiga. Yang azan saya jadi imam juga saya. Masya Allah. Ada lagi jamaah saya cerita, dia orang Garut cerita. Tahun ini malah mungkin tahun ini jumlah jamaah sholat subuh juga berkurang. Tadinya kan jadi 5, kenapa? Saya udah meninggal Pak Iman. Susah, di kampung malah susah. Di kampung itu itikaf nggak laku gitu. Nggak laku itikaf.
kota ini masya Allah, alhamdulillah, itu orang Islam. Makanya nggak bisa dicegah. Orang yang ingin mencegah kebangkitan Islam itu seperti mencegah terbitnya fajar, yang pasti akan datang. Nah, tinggal kemudian kita sebagai bagian dari umat ini, kalau bisa punya saham dalam kebangkitan Islam, agar mendapatkan percikan pahala itu. Karena walaupun tanpa kita, Islam akan bangkit tetap. Cuma kita nggak punya apa-apa, nggak punya pahala. Tapi kalau kita ikut terlibat di sana, maka kita ada saham pahala, ada andil kebaikan yang kita tebarkan di sana. Misalnya sekarang ini kita bisa mengkantor orang yang menuduh kalau Islam itu jadi perda, jadi peraturan, jadi hukum positif, Indonesia pecah kayak Saudi. Kita bisa balas, kita bisa bantah, kita bisa kantor. Yang tadi ngomong, lu itu yang tadi ngaji dulu yang benar begitu kan. Lawang Aceh itu udah melaksanakan syariah udah lama, gak ada apa-apa, gak ada bunuh-bunuhan di Aceh begitu kan. Beberapa kabupaten kota juga ada perda syariah aman-aman saja, gak ada apa-apa begitu kan. Malah beberapa dari itu senang gitu ya. Karena apa? Karena seperti pembatasan minuman keras. Akhirnya polisi itu tenang karena makin berkurang kerja mereka. Karena penyebab kriminal di antaranya apa? Minuman keras. Nah, dengan adanya berdasari beberapa daerah, kota kabupaten yang membatasi miras, itu berkurang. Walaupun nggak sampai berkurang banyak, tapi setidak-tidaknya itu polisi merasa lebih tenang. Nah, jadi para jamaah yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau kita melihat Islam, maka harus kita lihat dengan kacamata keimanan, dengan akidah, bukan dengan nilai-nilai sosial yang biasa, bukan melihat ini cost and benefitnya, tapi dalam akidah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau agama itu dinilai dengan akal, maka bubar itu agama. Ya kan? Coba, kalau kita mohon maaf ya, kita buang angin itu wudhu yang dibasuhkan muka, bukan pantat, begitu kan? Paling buangnya di pantat begitu. Tapi disitulah bahwa agama ini bukan dibangun dengan akal, dengan keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman pada Allah ya dengan akal, karena Allah juga memerintahkan. Tapi begitu bicara hukumnya, syariatnya, maka sami'na wa ta'na. Iman ini yang bicara. Ya, kita bisa bayangkan ketika pertama kali perintah untuk mengarahkan kiblat pindah ke Ka'bah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, itu ada jamaah sholat asar yang kemudian disampaikan kabar telah berpindah ke kiblatnya, itu langsung mereka balik badan untuk berganti arah kiblat. Tidak menunggu sholat selesai dulu begitu. Tanggung bang, tunggu sampai salam dulu deh begitu. Tasawuf maghrib aja, enggak pernah langsung kembali kemudian. Karena apa? Karena demikian ingin bersegera melaksanakan perintah Allah Taala. Maka kuncinya ini keimanan kita, akidah kita. Kalau sudah iman, sudah akidah, jangankan cuma sekedar infak 50.000, 50 juta. Ya, kita mau hajikan orang tua pun habis ratusan juta, ikhlas. Karena kita mengharapkan ridho dari Allah. Tapi kalau yang dipakainya adalah akal, maka hitung-hitungannya jadi serba ekonomis, serba sosial. Kalau begini rugi, kalau begini nggak untung. Tapi kalau sudah hitungannya akidah, insya Allah jangankan sekadar infak sebanyak itu, apapun akan dikorbankan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini sudah disampaikan pada kesempatan yang terbatas. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi orang yang masih menuduh seperti itu. Jadi konflik yang terjadi di Timur Tengah itu bukan karena Islam. Palestina itu bermasalah karena Israel, ya, karena Inggris dan Amerika yang membantu Israel. Kemudian Suriah karena tadi, karena kaum Syiah ini, rezim Syiah ini dibantu Iran dan Rusia menghabisi saudara kita yang Sunni, harus sunnah di sana. Bukan karena Islam, tapi karena justru mereka yang penyebabnya. Karena di negeri yang lain aman-aman saja seperti itu. Jadi kita bisa berikan penjelasan, kita berikan bantahan. Yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik daripada kita semua. Ini bisa sampaikan mungkin dari para jemaah, bila ada yang ingin didiskusikan, saya persilakan tafadhol semua. Sudah dapat cukup? Alhamdulillah. Tidak ada. Ya, meringankan tugas saya kalau begitu. Kita tutup ya dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.